Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara podcast Mojok Tribun Jambi. Nah, Tribuners, kita hari ini hadir tamu yang sangat spesial di kota Jambi. Sebentar lagi beliau akan resmi menjadi orang nomor 1 di kota Jambi. Beliau adalah Bapak Maulana. Ya, lengkapnya Bapak Dr. Maulana. Ya, beliau adalah calon wali kota Jambi yang barusan kemarin terpilih meraih suara terbanyak di pemilihan kepala daerah 2024. Insya Allah beliau ditetapkan oleh KPU Kamis pekan depan ya, Pak Maulana ya. Minggu ini. Kamis minggu ini. Minggu ini. Berarti tanggal 9. Tanggal 9 Insya Allah. Januari 2025. Kemudian nanti akan ikut juga pelantikan di Maret, insya Allah Pak Maulana ya. Iya, kita ikuti saja, insya Allah. Insya Allah. Sehat-sehat Pak Maulana? Amin, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Oke. Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap segar. Amin. Menuju pelantikan dan tentunya 5 tahun ke depan bisa mengawal kota Jambi menjadi lebih baik. Amin. Tribuners, kita akan bincang-bincang sejenak karena beliau ini punya rekam jejak yang menurut saya cukup unik. Beliau itu aslinya dokter. Dokter merintis di birokrasi itu mulai dari puskesmas bahkan ya, dokter puskesmas Pak Maulana ya, kemudian PTT, di PTT, kemudian di dinas kesehatan, dan kemudian pada akhirnya menjadi wakil wali kota, kemudian akhirnya berkecimpung juga di dunia politik. Dan nggak hanya itu, beliau juga di dunia pendidikan juga beliau berkecimpung. Ada beliau beberapa sekolah yang beliau dirikan gitu. Nah Pak Maulana mungkin bisa cerita di awal dulu, karena Pak Maulana merintis sebagai dokter. Mungkin kuliahnya dulu memang dokter atau seperti apa? Silakan cerita ke Tribuners, Pak Maulana. Terima kasih Bang Yoso dan Tribuners yang kami sayangi. Saya kira kita tahu semua ya dari gelar akademik saya bahwa saya adalah seorang dokter umum. Alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Saya lulus tahun 2000. Kemudian saya mengawali karirnya sebagai dokter PTT. Dokter PTT. Ya, dulu PTT itu kewajiban. Sehingga semua dokter yang baru lulus wajib, dan saya dapat penempatan di Puskesmas Tahtul Yaman. Kota Jambi. Kota Jambi tapi seberang. Di satu kecamatan di Kota Jambi ada 2 kecamatan, yang pertama Danau Teluk dan Pelayangan. Nah, saya di situ, kemudian praktek juga di situ. Saya tinggal di situ di rumah dinas. Kemudian saya jadi PNS, jadi kepala seksi. Awalnya dulu di Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian pindah ke kota. Nah, tiba-tiba di tahun 2013 saya diajak bersama-sama Pak Sumindra waktu itu maju politik. Menjadi wakil wali kota, calon wakil wali kota. Dan saat itu kan hanya cuti PNS-nya, undang-undangnya. Jadi saya cuti, kemudian belum berhasil. Saya kembali lagi di Dinas Kesehatan, jadi Kabid, terus jadi Direktur Rumah Sakit. Abdul Manap, 2018 saya kembali maju, kemudian terpilih menjadi wakil wali kota 5 tahun. Kali itu dengan Pak Saripasa. Dengan Pak Saripasa. Jadi 5 tahun kami bersama-sama, alhamdulillah akur lah sampai akhir masa jabatan. Amin. Nah itu dari segi usaha, saya merintis Rumah Sakit Bersalin dulu, Rumah Sakit Bersalin Anissa yang sekarang menjadi Rumah Sakit Ibu dan Anak. Ibu dan Anak, RSIA Anissa. Ya. Itu di bidang pelayanan. Saya juga punya klinik, sampai hari ini ada klinik Hamdi Maulana Medika. Mungkin Tribunus penasaran Pak Maulana, ini kan sudah berkecimpung di politik, di birokrasi, masih ingat ngeresep? Ya, saya kalau praktek untuk umum mungkin karena waktu. Karena waktu sudah nggak memungkinkan lagi Pak Maulana. Terakhir praktek tahun berapa Pak Maulana? Sebelum jadi wakil. Berarti di bawah 2018 ya? Ya, di bawah 2018. Tapi saya sampai hari ini penanggung jawab klinik. Karena saya punya izin praktek, saya punya STR. Penanggung jawab klinik Hamdi Maulana Medika yang saya dirikan sampai hari ini. Kemudian di PMI juga, saya pengurus penanggung jawab klinik. Dan saya memang juga aktif di berbagai organisasi kesehatan. Baru terpilih sebagai
sebagai Presidium Nasional. Apa Pak nama organisasi Pak Maulana? Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Jadi PDUI yang menaungi seluruh dokter umum se-Indonesia. Ya, ini adalah organisasi profesi. Alhamdulillah saya dipilih. Teman-teman ada 5 presidium nasional setiap masa periode dan saya salah satunya. Saya juga S2-nya kan MKM, Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia. UI. Jakarta. Sekarang saya menjadi ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Provinsi Jambi. Jadi memang profesi kesehatan saya lebih banyak saat ini ya sejak terjun ke politik didedikasikan melalui organisasi profesi, kemudian melalui klinik rumah sakit untuk membina rekan-rekan seprofesi dengan saya, dokter umum maupun ahli kesehatan masyarakat. Tapi kangen Pak Maulana, memeriksa pasien, ya sekali-sekali. Sesekali kangen ya. Kan kita sering mengadakan baksos, pengobatan gratis. Itu biasanya memang ya sering secara awal saya melakukan pemeriksaan. Dan masyarakat senang saya yang meriksa. Gitu ya. Kalau ada baksos, Bapak turun langsung saya turun langsung. Beberapa pasien pertama atau hitanan massal saya suka. Menghitan juga. Menghitan, ya kan. Ya karena profesi itu memang melekat ya. Tetapi ruang pengabdian itu kan luas. Ruang pengabdian itu luas. Dan alhamdulillah dengan di politik itu bisa menentukan kebijakan. Kebijakan yang punya implikasi terhadap profesi juga. Terhadap pelayanan kepada masyarakat juga gitu. Jadi tujuannya sama sebenarnya dalam konteks pengabdian lah untuk memperbaiki sistem kesehatan, sistem pendidikan. Itu kan dibutuhkan juga pemimpin-pemimpin yang memiliki keilmuan dan juga pengalaman di bidang itu gitu. Nah, Tribuners, istri beliau juga dokter gitu Pak Maulana ya, Ibu Nadia Maulana. Mungkin cerita kalau ibu masih praktek Pak Maulana. Oh iya, kalau ibu sampai hari ini sebagai dokter ahli kandungan. Ahli kandungan. Dokter Objin, masih praktek, melaksanakan tugas-tugas profesinya di Rumah Sakit Ibu dan Anak Anissa. Di tempat di tempat yang saya dirikan dan sekarang juga diminta membantu di Rumah Sakit Abdurrahman Sayuti. Karena di sana nggak ada dokter kandungannya. Dan saya punya sejarah juga dengan seberang kan, saya pernah di sana. Dan saya wakil wali kota, saya bilang istri saya, ini bagian dari pengabdian. Karena belum punya dokter kandungan. Kalau nggak ada dokter kandungan, nggak bisa kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kasihan masyarakat di sana. Akhirnya istri saya, karena SIP-nya kan baru 1, baru di Anissa saja. Sementara masih dokter itu kan 3. Jadi akhirnya seminggu 2 kali atau 3 kali istri saya itu praktek di seberang. Kadang kalau ada kegawatan membantu. Saya bilang inilah bagian pengabdian. Padahal ya orang anggapnya masa istri wakil wali kota masih kerja dokter. Itulah istimewanya istri saya itu. Demi pasiennya dia kadang-kadang macet di jembatan Auduri. Sementara pasiennya gawat, kadang naik ojek. Naik ojek sampai serius nih Pak Maulana? Jadi turun dari mobil, kemudian naik ojek langsung ke rumah sakit seberang itu, ke Abdurrahman Sayuti. Karena kondisi pasien yang harus ditolong cepat. Dan ibu nggak masalah Pak ya? Nggak masalah, saya lihat memang begitu mencintai gitu ya. Kemudian sehari-hari istri saya juga jadi rektor di perguruan tinggi Institut Agama Islam Muhammad Azim yang saya dirikan. Dan ada itu fokus di kesehatan kah atau umum Pak? Institutnya umum ya? Umum, jadi ada manajemen pendidikan, karena S3 saya manajemen pendidikan. Istri saya juga manajemen pendidikan. Disitulah kita mengabdikan ilmu kita ke situ ya? Status keilmuan kita. Dan sekarang sudah buka S2 malah, pasca sarjana manajemen pendidikan. Yang memfokuskan distingsinya itu di bidang pengembangan pendidikan keislaman yang boarding. Seperti pondok pesantren, SD Islam terpadu yang boarding dan sebagainya. Nah, itu Tribuners. Jadi
selain tadi secara keilmuan dokter masih berpraktek dan kadang-kadang kangen juga sesekali. Kemudian tadi ada klinik rumah sakit itu lahan pengabdian lain. Kemudian juga ada di bidang pendidikan ini ada tadi institut, nggak hanya itu Pak ya, ada Ponpes SD, bahkan ada rumah tahfiz juga nih Pak. Jadi saya punya pesantren mahasiswa. Ada juga pesantren tahfiz yang mukim untuk anak kurang mampu, dan ada juga rumah tahfiz yang gratis untuk tidak mukim untuk warga sekitar. Dan itu udah beberapa titik di kota Jambi, tapi Pak Maulana fokusnya belum berniat untuk ke luar kota Jambi Pak Maulana. Ya belum, sekarang masih fokus di kota. Fokus di kota, di daerah Simpang Rimbo, di Jerambabolo, ya di beberapa titik di Telanai itu. Nah, Tribuners, beliau ini juga pada akhirnya mau nggak mau berkecimpung di dunia politik Pak Maulana ya. Karena sebagai wakil wali kota waktu itu, kemudian sebagai wali kota sangat erat sekali persinggungannya dengan dunia politik. Beliau pernah di Gerindra, kemudian di PAN, di Nasdem dulu, baru kemudian akhirnya di PAN. Bisa cerita pengalamannya di dunia politik praktis Pak Maulana, silakan. Iya, jadi ketika 2018 saya maju sebagai wakil wali kota, calon wakil wali kota. Saya waktu itu undang-undangnya harus berhenti. ASN. 2013 belum waktu belum. itu. Jadi 2013 saya belum berpartai. 2018 ketika berhenti ASN, saya diusungnya dari Gerindra. Disitulah mulai awal mulanya ketika stop dari PNS. Ya, berpolitik. Ya, kalau istri saya memang tidak ASN. Tidak ASN. Jadi bisa berpolitik. Tapi bersamaan lah kami masuknya ke partai politik. Waktu itu ada satu organisasi namanya KESIRA, Kesehatan Indonesia Raya. Itu di bawah Gerindra. Di bawah Gerindra. Ya, kayak TIDAR gitu. Tapi ini di bidang kesehatannya. Saya ketuanya. Kemudian berproses, berjalan, kemudian ke Nasdem. Kemudian terakhir saya ada peluang menjadi ketua DPD PAN. Saya menjadi ketua. Di 2023. Iya, 2023 sebelum akhir. Pencalonan wali kota. Iya, sebelum pencalonan wali kota. Apa ininya Pak Maulana? Ada perbedaan tajamkah atau mirip-mirip antara dunia kesehatan, dunia pendidikan dengan dunia politik setelah Pak Maulana menjalani ketiganya ini? Ya, jadi prinsipnya dimanapun pengabdian kita, kita harus menjaga integritas kita. Integritas itu yang penting. Ya, jadi ketika saya menjadi dokter, ya saya menjaga profesionalitas saya menjadi dokter, praktek secara sungguh-sungguh, disiplin, bekerja di rumah sakit, di puskesmas secara serius, sehingga saya dulu menjadi dokter teladan kota dulu. Begitu juga masuk ke dunia usaha, juga kuncinya ya integritas dan disiplin, konsisten. Ya, tidak ada satupun perjuangan atau posisi apapun yang tidak ada ujian, tidak ada tantangannya. Semua memiliki tantangan, tapi tantangan itu harus dijadikan motivasi. Kemudian di dunia pendidikan ya kita punya perguruan tinggi dan sebagainya, termasuk di dunia organisasi. Saya sempat sampai 17 organisasi yang saya diikuti. ketua. Saya ketua semua itu. Ada ICMI dulu, ada ID pernah, ketua YAKMI, sekarang ya ketua PDUI, Presidium. Sebelumnya ketua PDUI Provinsi Jambi dan sebagainya lah. Dan rata-rata organisasi saya itu memang organisasi sosial ya, dan kesehatan kemasyarakatan, organisasi profesi. Gitu ya. Nah, itu yang saya ikuti. Ternyata memang semua ini kemudian mengantarkan saya masuk ke dunia politik. Kemudian di dunia politik juga sama sebetulnya dengan kebijakan, semua kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, bidang ekonomi. Itu semua kebijakan adalah proses politik. Ya, jadi kelebihannya ketika seseorang memiliki jabatan politik itu bisa membuat kebijakan yang mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Misalnya ketika saya jadi dokter secara profesional, saya bisa ngobati satu pasien, satu. Ketika saya jadi direktur rumah sakit, saya bisa membuat kebijakan untuk mempengaruhi satu rumah sakit.
ketika jadi wali kota tentu mempunyai kebijakan yang bertanggung jawab penuh Ya. untuk satu kota, kota, ya. di semua bidang gitu. Pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Jadi secara umum dunia politik ini setelah saya berkarir dari bawah menjadi masukan penting bahwa saya bisa mendalami betul di setiap tingkatan ASN misalnya. Saya pernah staf, saya pernah kepala seksi. Dari bawah sekali memulai. Saya pernah kepala bidang. Jadi ketika direktur rumah sakit, ketika saya menginstruksikan sesuatu atau membuat kebijakan tentang sesuatu, saya pernah di posisi itu. Jadi memahami suasana kebatinan teman-teman di bawah ya. Betul, itu yang paling penting karena kadang-kadang banyak pengambil kebijakan yang tidak memahami suasana kebatinan dan pelaksanaan yang sesungguhnya di bawah. Seperti apa ya? Seperti apa kan agak berbeda dengan orang yang sudah praktek memang. Betul. Sudah pernah menjalani itu. Dokter sudah pernah. Iya, jadi tahapan demi tahapan itu saya lalui memang. Walaupun ya dari segi waktu di setiap tahapan itu cepat gitu. Cepat ya. Saya di setiap jabatan itu tidak lebih dari 2 tahun naik. Jabatan 2 tahun naik gitu. Nah sekarang 5 tahun wakil naik lagi gitu kan. Artinya memang alhamdulillah setiap usaha dan perjuangan kita anak tangganya itu naik terus gitu. Ya mudah-mudahan. Nah, Tribuners, kita mungkin sedikit masuk ke proses politik kemarin, Pilkada, Pak Maulana berhasil meraih suara terbanyak. Pak Maulana gimana perasaannya, lega kah? Kemarin seperti apa? Sangat dinamis kah politiknya kemarin? Ya, tentu. Ya, setiap proses politik banyak dinamikanya. Banyak dinamika, baik dari segi partai pengusung, dari tim sukses, dari masyarakat itu sendiri secara umum. Tetapi, alhamdulillah, di pemilu ini semua damai-damai saja dan saya kira di kota sangat kondusif Tidak ada gugatan. Tidak ada gugatan. Pak Har juga sebagai lawan sudah mengucapkan selamat. Selamat, alhamdulillah. Pak Guntur juga sudah. Jadi secara umum tentu kita mengapresiasi semua pelaksana pemilu penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, dari kepolisian, TNI, dari pemerintah kota. Termasuk juga dari Pak Har dan Pak Guntur yang saya kira dalam proses politik kalah menang itu kan biasa dan beliau sudah mengucapkan melalui video yang diunggah di berbagai media sosial. Saya sangat mengapresiasi itu dan Pilkada sudah selesai. Ya alhamdulillah kita dapat 73,3% dan kita bersatu. Momentumnya sekarang adalah membangun gitu ya, mewujudkan cita-cita kita bersama, visi misi kita bersama. Karena saya yakin Pak Har, Pak Guntur juga cita-citanya sama ingin membangun dan saat ini ya sudah Pilkada sudah selesai, sudah ditentukan pemenangnya. Ya kita sama-sama membangun Jambi. Itu harapannya ke depan begitu. Nah, mungkin Tribunus pengen tahu Pak Maulana. Kira-kira program unggulan atau yang andalan atau yang menjadi trademark 5 tahun ke depan. Apakah memang sangat terkait dengan bidangnya Bapak Maulana, kesehatan, pendidikan yang juga kaitannya dengan kesehatan, atau mungkin ada juga program lain yang juga menjadi unggulan? Silakan Pak Maulana. Iya, jadi sebagaimana yang sering saya sampaikan di debat dimanapun, kita punya 5 misi dan 11 program unggulan. Dan program unggulan ini sangat luas di semua aspek. Misalnya ada Kampung Bahagia. Kampung Bahagia. Itu adalah konsep empowering, pemberdayaan masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembangunan. Kemudian ada program Kampung Terang. Ada rumah milenial untuk anak-anak muda. Kemudian ada lansia bahagia. Itu adalah program spesifik untuk menyentuh kelompok-kelompok rentan. Seperti lansia, disabilitas, ada program kampung tangguh atau kota tangguh, mengantisipasi banjir, bencana alam, dan banyak lagi termasuk program internal pemerintah untuk layanan anti pungli, untuk bagaimana bahagia bisa memberikan pelayanan yang terbaik, aparatur pelayanan yang ramah, yang bebas pungli, berbasis digital. Ya saya kira ini transformasi yang menjadi tuntutan dari masyarakat yang harus kita ikuti dan tidak bisa tidak. Maka ada transformasi
digital dalam government, dalam pemerintahan, termasuk ke depan bagaimana kita mampu mengoptimalkan aset-aset pemerintah Kota Jambi untuk bisa dioptimalkan sebagai pendapatan asli daerah ke depannya, sehingga jangan hanya di sektor pajak dan retribusi daerah, tapi bagaimana aset ini kemudian bisa dimaksimalkan, menghasilkan PAD. Caranya adalah mendorong peranan badan usaha milik daerah, BUMD untuk mengelola misalnya kawasan hutan kota Muhammad Sabki, kawasan Danau Sipin. Kemudian juga kita punya banyak lahan ex sekolah yang merger, kita optimalkan jadi pasar rakyat, bisa juga jadi kafe atau apapun yang bisa berguna bagi masyarakat dan menghasilkan uang, sehingga aset kita tidak tidur. Tidak mangkrak. Iya, tidak mangkrak. Dan banyak seperti Jambi City Center, ini kita akan selesaikan juga. Bagaimana supaya bisa berfungsi kan. Itu kan punya nilai PAD yang cukup besar, yang akhirnya nanti bisa menopang pendapatan asli daerah dari sektor pengelolaan aset ini. Nah, itu mimpi-mimpi kita. Mungkin bisa cerita spesifik dikit soal kampung bahagia. Tadi kan ada kampung tangguh, kampung bahagia, kampung apalagi tadi? Terang, kampung terang. Kalau kampung bahagia ini apa nih, Pak Maulana? Ya, jadi kampung bahagia itu sebenarnya konsep pemberdayaan masyarakat, di mana pemerintah memberikan dana pembangunan yang berbasis rukun tetangga, karena satuan terkecil kita di Kota Jambi adalah RT. Nah, di RT itulah mulai berpusat dari musyawarah tingkat RT, prioritas pembangunannya apa, kebutuhannya apa. Jadi betul-betul berproses dari kebutuhan. Dan kita memberikan beberapa poin prioritas. Yang pertama untuk kepentingan infrastruktur dan sanitasi. Dua itu ya. Di dalamnya tata kelola sampah, misalnya untuk bentor, untuk pemilahan sampah organik anorganik di bank sampah atau TPS 3R. Bisa juga untuk fasum, fasilitas umum, posyandu. Bisa juga untuk sarana olahraga anak muda. Ini penting kalau di RT ada, kemudian bisa untuk kesejahteraan kelembagaannya, ketua RT-nya, proses rapat, musyawarah. Nah, itu juga ada untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu di wilayah itu, misalnya di bidang pendidikan, membelikan alat untuk sekolah dan sebagainya. Yang tahu kan mereka, para ketua RT di situ dengan warganya melalui kesepakatan. Jadi prosesnya lebih kepada bottom up ketimbang top down. Kita melihat dulu kebutuhan di bawah gitu. Jadi, melalui proses rapatkah itu? Musyawarah pembangunan tingkat RT. Ya, seperti hanya musrenbang, musyawarah rencana pembangunan tingkat kelurahan, tapi ini lebih ke tingkat RT dan dananya kan 100 juta. Satu RT? Ada batasan pembiayaannya. Yang itu kemudian 100 juta itu untuk 1 tahun atau 5? 1 tahun. 1 tahun itu diupayakan bisa melakukan pembangunan yang sifatnya merata. Dan semuanya memang bottom up. Usulannya dari bawah. Pelaksananya juga secara bersama-sama, gotong royong, konsepnya sudah konsep pemberdayaan. Tapi dibatasi tadi kata Pak Maulana, infrastruktur, sanitasi, seperti itu. Jadi nanti akan ada perwal yang mengatur dengan petunjuk yang jelas, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban. Gitu. Ya tidak banyak sebenarnya yang menyentuh isu sanitasi, Pak Maulana. Ya mungkin ini karena latar belakang Pak Maulana sehingga menyentuh isu sanitasi gitu kan. Sanitasi biasanya justru dikawal oleh NGO, kemudian baru masuk ke intervensi Pemda gitu kan. Tapi ini dari Pak Maulana sendiri idenya gitu ya. Iya, jadi memang salah satu problem perkotaan itu secara umum, di samping infrastruktur perkotaan adalah kekumuhan. Justru itu ya, karena dia kota ya. Iya, dan kekumuhan itu akar masalah dari kemiskinan. Kenapa? Karena dengan kekumuhan terjadi peningkatan angka kesakitan. Jadi orang yang tinggal di daerah kumuh itu
Lebih akan rentan lebih rentan sakit dibanding daerah yang tinggal di kawasan yang sehat. Iya, iya. Kalau dia sering sakit, maka orang yang kerja, apalagi rata-rata mereka adalah buruh Iya, harian lepas dengan standar gaji yang kecil, dan kalau nggak kerja nggak dapat duit. Nah, setiap dia sering sakit, dia tidak kerja, produktivitasnya turun, Iya. maka pendapatan turun, Iya, betul. maka kemiskinan akan terus terjadi. Dari segi pendidikan juga, anaknya akan sering tidak masuk Tidak sekolah. masuk sekolah, akhirnya nggak dapat ilmu. Nggak dapat ilmu, akhirnya dia sering keterbelakangan dalam hal apa namanya proses pendidikan, sehingga jadi nggak naik kelas ataupun sekolah, tapi kualitas ilmu yang didapat tidak bisa sampai perguruan tinggi, di samping masalah ekonomi tadi. Jadi kekumuhan adalah akar masalah dari siklus kemiskinan, dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu adalah melawan kekumuhan itu. Nah, kekumuhan itu aspek salah satunya adalah sanitasi. Dan selama saya jadi wakil misalnya, saya melihat betul beberapa program yang bagus, misalnya Kotaku ya, kawasan tanpa kumuh. Kotaku kan? Ya, program Kotaku itu menyelesaikan kawasan satu yang kumuh, misalnya di satu RT gitu ya. Betul. Biasanya disitulah got, dia makan depan got, ada lalat, maka anaknya akan sering sakit, hepatitis, diare, mencer, segala macam. Begitu diperbaiki, drainasenya ditutup, dibuatkan MCK, sanitasinya bagus, pembuangannya bagus, angka sakitannya turun, produktivitas meningkat, prestasi anak-anak meningkat. Oh, itu sudah terbukti, Pak? Ya, terbukti bahwa memang kekumuhan itu adalah akar dari masalah. Oleh karena itu, salah satu program Kampung Bahagia itu adalah sebetulnya bagaimana bisa mengatasi masalah sanitasi, kekumuhan di daerah itu, di kawasan. Ini berhubungan juga Pak dengan karakteristik kota itu yang banyak kali, banyak sungai. Apakah itu lebih rentan lagi ketika kota itu seperti itu? Jadi kita kan banyak sekali, ada 9 anak sungai, mengaliri, dan semua muaranya ada yang ke danau, yang ke Danau Sipin, ada yang ke danau di daerah Buluran, ada ke Sungai Batanghari yang terbanyak. Nah, daerah aliran itu sangat potensial terjadi kekumuhan, apalagi misalnya mereka menganggap anak-anak sungai ini adalah tempat untuk membuang sampah, membuang limbah, termasuk MCK-nya buang ke sana. Nah, itu terjadi kekumuhan yang perlu kita atasi. Dengan cara apa? Dengan cara tadi diberi kesadaran tidak boleh membuang sampah, ya kan? Karena dampaknya kalau sampah plastik lah dibuang, terjadi sumbatan, banjir. Banjir salah satu. Berarti programnya tadi akan ada soal sampah tadi, Pak? Iya, sampah. Jadi pemilahan sampah. Pemilahan sampah dari dana-dana itu kita picu untuk mengurangi sampah dari sumbernya, memperbaiki drainase lingkungannya supaya tidak ada bendungan, ya airnya mengalir, angka DBD demam berdarah bisa turun, penyakit-penyakit yang lain, diare. Jadi memang ini sebuah siklus pekerjaan pembangunan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor atau satu komponen, tapi ini adalah program yang menyeluruh, semua komponen masyarakat terlibat. Karena kita yang menentukan kemajuan daerah kita secara bersama-sama. Nah, itulah esensi dari Kampung Bahagia sebetulnya. Kalau nanti kawasan kumuh kita terus berkurang, dan ada juga misalnya program bedah rumah, memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak, dari pusat ada programnya, dari APBD provinsi ada, kota ada, ditambah dari Basnas, kemudian kawasan-kawasan ini menjadi bersih, sanitasinya bagus. Di sisi yang lain program peningkatan akses air bersih melalui Perumdam Tirta Mayang, kita dorong sampai ke daerah-daerah pinggiran. Ini secara umum akan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat. Itu kemudian naik tingkat kebahagiaan, jadi tingkat menjadi bahagia. Bahagia itu setidaknya kebutuhan dasar terpenuhi.
ke rumahnya sehat, punya bahan pangan yang bergizi, sumber air bersihnya ada, sanitasinya baik. Kalau sakit, akses pelayanan kesehatannya terjamin. Anak-anaknya di usia sekolah dapat akses pelayanan sekolah. Kalau dia masak, butuh gas, ada jaringan gas misalnya. Nah, sekarang juga kita sedang mendorong penyiapan jaringan gas yang tahun ini alhamdulillah kita dapat tambahan sekitar 15.000. Ya, di RT saya sudah mulai nanya itu. Iya, sudah mulai didata. Sambungan rumah jaringan gas untuk 2 kecamatan baru, Kota Baru dan Alam Barajo tambahannya. Sebelumnya waktu saya jadi wakil, saya sangat sering sekali memperjuangkan ini karena dampaknya luas. Dampak jaringan gas ini akan menurunkan beban pengeluaran rumah tangga. Ya, yang selama ini beli LPG harus antri, bayarnya mahal, sebulan bisa 4 tabung, dikalikan bila dibandingkan dengan jar gas sudah tersedia di rumah, lebih murah ya. Ya, seperti kita tinggal buka 24 jam hidup. Seperti keran air lah. Ya, seperti keran air, bayarnya murah, maka beban pengeluaran rumah tangga akan dikurangi sehingga bisa dialihkan untuk pembiayaan yang lain, pendidikan dan lain-lain, modal usaha gitu kan. Nah, jadi jar gas ini juga untuk di Kota Jambi saya terus berupaya. Sejak saya jadi wakil itu saya sudah berjuang itu. Nah, Tribuners, menarik sekali perbincangan dengan Pak Maulana. Saya terhanyut dan ikut mengelaborasinya panjang ini gitu kan, nggak cukup dalam satu episode podcast seperti ya. Nah, Pak Maulana, tadi saya tertarik soal bahagia. Jadi Pak Maulana ini trademarknya di ujungnya bahagia dan itu jadi jargon ketika pemilihan kepala daerah kemarin. Ini idenya dari mana Pak Maulana? Apakah melihat tingkat kebahagiaan warga Kota Jambi kah, atau itu ide dari mana? Atau apakah itu singkatan? Iya, bahagia itu sebuah kondisi yang diidamkan semua orang. Ya, itu pengennya bahagia. Jadi ketika kita berdoa pun kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, Tuhanku berikan kebahagiaan di dunia dan akhirat itu. Kemudian ketika dilihat ke misi berikutnya, bahagia itu memang kemudian bisa menjadi sebuah singkatan, ya kan, bersih, aman, relatif, agam, harmonis itu ya. Jadi di samping bahagia secara kata mempunyai makna yang dalam di hati kita, supaya kita bersemangat bersama semua komponen untuk memang mewujudkan kebahagiaan, dimulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, ya kan, masyarakat kita. Kalau kita di pemerintahan ASN kita, indikator-indikator kebahagiaan di semua level itu menjadi tujuan kita secara bersama-sama, di samping memang bahagia sendiri mempunyai singkatan yang itu juga menjadi bagian dari tujuan kita. Kebersihan, bersih, kaitannya dengan sanitasi, itu juga menjadi prioritas. Jadi maknanya ganda. Dan ketika kita mengangkat tagline kita bahagia itu akan mudah sekali. Dan terlihat memang begitu. Setiap saya turun ke bawah, bahagia. Oh, Bapak bahagia. Saya Ibu bahagia. Jadi kebahagiaan itu memang idaman dari semua. Nah, mudah-mudahan kemudian setelah dipilih oleh masyarakat dengan pemilihan tinggi, berarti harapannya tinggi ya. Nah, kembali untuk mewujudkan itu tidak bisa hanya saya dan Pak Riza saja. Tataran konsep di atas sekali, dan kemudian itu bisa diterjemahkan menjadi program-program nanti Pak Maulana di 2024 dan 2029. Nah, Tribuners, kita sampai di ujung. Mungkin tidak lengkap rasanya tidak bahas keluarga nih Pak Maulana, ya kan? Pak Maulana akan kemarin jadi wakil wali kota, tentu sudah sibuk. Ini akan jadi wali kota, masih juga ngurus organisasi, ada sekolahan, ada klinik dan sebagainya. Membagi waktu dengan istri, dengan anak-anak seperti apa Pak Maulana? Ya, jadi prinsipnya saya ketika pulang ke rumah itu melepaskan semua atribut itu. Jadi ayah dan jadi suami. Saya jadi suami. Saya kadang main sama anak-anak. Ngelucu-ngelucu. Jadi nggak formal-formal lagi ya? Ada yang formal. Saya pakai kain sarung, pakai kaos, main bareng dengan anak-anak kalau di rumah. Dan memang sesekali butuh waktu
waktu yang berkualitas, quality time untuk masyarakat, untuk anak saya, istri saya sekali-sekali makan bareng juga. Keluar gitu ya, liburan. Jalan-jalan. Kayak baru-baru ini setelah pilkada kan, selama proses kampanye memang waktu sangat terbatas. Nah, setelah selesai kita jalan-jalan kemarin ke Bali. Oh ya. Sama anak-anak semua. Iya. Ikut gitu ya, nanti insya Allah tanggal 11 ini saya umroh. Nah, istri dan anak saya. Dan banyak memang saya ketika ada waktu sesingkat apapun, keluarga menjadi nomor satu ya, prioritas ya. Oke. Nah, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dan Pak Maulana panjang lebar membahas latar belakang beliau, proses pilkada kemarin, dan seperti apa 5 tahun ke depan sampai ke keluarga. Mudah-mudahan Pak Maulana, kami doakan sehat selalu untuk bersiap-siap memimpin Kota Jambi, dan selamat nanti tanggal 11 umroh, dan beliau juga akan berulang tahun bulan depan ya, 14 Februari. Mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu Pak Maulana. Amin. Tribuners, itu tadi perbincangan kita, dan kita akan bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Saya Yoso Mulyawan dan Pak Maulana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.